bisa bertemu dengan sahabat sesama peserta PSP dari Kota Bandung, yaitu Ibu Ade, pimpinan TK Darut Tauhid Kota Bandung. Dan ini mah udah familiar banget. Ini teman dari Kabupaten Garut yang 3 hari dari kemarin bertemu untuk bimtek masalah pemesanan buku secara online atau setelah gitu Bu ini. Gimana Ibu? Secara rehat? Iya. Terima kasih atas waktunya. Kita bikin semacam obrolan santai. Programnya adalah Kongres Ngawangkong The Beres-Beres yang berisi tentang seputar dunia PAUD. Alhamdulillah kita sama PSP dan ini momen yang langka dan kami mencoba untuk mengambil satu manfaat yang bisa ditebarkan kepada siapapun, para teman-teman yang sama satu profesi dengan kami untuk para pendidik PAUD. Kita akan gali apa sih hakikat dari PSP. Oke, pertanyaan buat ibu berdua. Ini merdeka pertanyaannya ya, jadi tidak ada konsep, tidak apapun. Kan kita sudah 1 tahun berjalan. Kalau diingat-ingat ini April mungkin milad nih, kita 1 tahun berjalan PSP Angkatan Pertama. Dari perjalanan kita selama 1 tahun, dari Bu Ade dan Bu Aini tentunya menemukan hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik menurut versinya masing-masing. Dan ini saya ingin kepoin. Bu Aini dan Bu Ade selama 1 tahun ikut PSP sudah menemukan apa yang dicari di PSP? Apakah sudah ketemu atau masih dalam proses? Silakan, Bu Ade dulu. Iya, alhamdulillah ya teman-teman semua dimanapun berada, dan tentunya yang memiliki sama-sama ya sebuah harapan dan cita-cita yang besar di dunia pendidikan, memiliki semangat dan visi ke depan. Mudah-mudahan keberadaan kita memiliki karya-karya terbaik sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Calim ya. Kita sebetulnya ini baru selesai kegiatan bukber, jadi mohon maaf jika settingannya mungkin kurang formal ya, betul. Tapi memang kita ingin menjadi lebih terbuka, sehingga konsepnya juga tadi disampaikan Pak Calim bahwa ini konsepnya santai, jadi kita ini hanya ngawangkong ya, Pak Calim ya. Namanya ngawangkong dan beres-beres itu pasti mudah-mudahan episodenya nanti akan terus berlanjut gitu ya. Mengenai PSP sendiri, 1 tahun ini apa saja yang sudah ditemukan ya atau diraih gitu ya. Sebetulnya PSP ini adalah sebuah jalan ya. Bagi kami di TK Darut Tauhid ini adalah sebuah jalan yang ditunjukkan pastinya ya, ditunjukkan oleh Allah untuk terus memperpanjang agar menjadi harapan dan cita-cita lembaga. Jadi secara kelembagaan memang kita memiliki visi yang sama dengan PSP ini. Program sekolah penggerak di mana di era dekade kita tahun 2000 Darut Tauhid sendiri memiliki visi dan misi, di mana salah satunya adalah adanya konsep MDK. MDK itu adalah model dakwah dan konsultan gitu ya, di mana adanya model dakwah konsultan ini harapannya kami walaupun sama-sama masih sedang proses belajar, tentunya tidak ada yang paling 100% ideal gitu ya, tetapi punya harapan dan cita-cita bagaimana ada sisi kebermanfaatan yang bisa diberikan oleh lembaga. Secara spesifik adalah di TK Darut Tauhid, di mana secara love story sendiri sebetulnya TK Darut Tauhid ini lahir seiring dengan keberadaan Darut Tauhid itu sendiri ya. Jadi ketika Agib selaku pembina yayasan atau pesantren itu mulai merintis membangun Darut Tauhid dari tahun 1989, maka tahun 1990 keberadaan TK Darut Tauhid itu mulai ada Pak Calim ya. Jadi iya disebut as-sabiqun al-awwalun juga tentunya ya. Nah, sehingga di dekade tahun 2000 kita juga mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan. Simultan konsep ini menjadi salah satu cita-cita yang kemudian Allah berikan. Langkah itu diperpanjang dengan adanya program sekolah penggerak. Nah, sebelumnya di tahun 2018-2019 TK Darut Tauhid juga mendapatkan apresiasi sebetulnya dari Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai sekolah religi gitu ya. Dan kemudian di tahun 2019
di 2020 Ya. kita juga kepala sekolah dan guru mendapatkan kesempatan untuk memberikan sebuah dokumentasi gitu ya kepada dinas pendidikan, dan kita juga memberikan apresiasi kepala sekolah dan guru inspiratif di masa pandemi begitu ya, sehingga lahirnya konsep PSP ini di masa pandemi ini tentunya bagi kami adalah salah satu juga bagaimana strategi kita dalam pemulihan pendidikan secara serentak nasional ya, dan sangat apresiasi yang luar biasa karena menjadi bagian untuk pemulihan pendidikan, dan dengan slogan PSP bergerak dengan hati ini juga sama begitu ya. Kalau Darut Tauhid kita modal manajemen kolbu begitu ya konsepnya, bagaimana kita dakwah dengan kolbun salim gitu ya. Nah, mudah-mudahan bergerak dengan hati di PSP ini untuk pemulihan pendidikan di negeri kita. TK Darut Tauhid itu menjadi bagian dari program ini, upaya untuk sama-sama bahu-membahu kita terus memperpanjang, memperbaiki dan membangun peradaban Islam yang sesungguhnya khususnya di dunia pendidikan anak usia dini. Jadi sudah ada irisan sebelumnya ya antara program PSP ruhnya yaitu bergerak dengan hati, sementara di Darut Tauhid punya konsep kolbun salimnya dan MDK. Jadi klik gitu ya antara apa yang diharapkan di lembaga ibu sama program PSP gitu. Guys, kalau Bu ini gimana Bu? Menemukan apa nih? Selain menemukan teman yang rese, begal tahu. Hal-hal hebat, Iya. orang-orang hebat, Ya. konsep yang hebat, dan yang paling penting itu menemukan kelebihan dan kekurangan diri. Oh, Itu penting sekali buat saya. Selama ini kan kita seringkali tidak menyadari, oh ini ya ternyata kita punya potensi ini. Gitu. Dengan adanya peluang bergerak itu betul-betul gitu. Sebenarnya kita dalam diri kita itu ada, tapi kita tidak menyadari itu. Itu ternyata potensi kita gitu. Dan potensi itu bisa dikembangkan, harus dikembangkan gitu potensi itu untuk kemajuan pendidikan dan seperti itu. Dan ketika kita punya kekurangan, terkadang kita tidak menyadarinya juga gitu. Dengan adanya program sekolah penggerak ini, kita terkondisikan untuk menemukan kekurangan kita juga. jadi seolah-olah PSP adalah cermin bagi ibu yang memberi gambaran apa yang sudah dapat atau bagaimana gitu Bu. Jadi kita menemukan hal-hal yang memang selama ini sebenarnya sudah ada, sudah tersedia, tapi kok kita nggak nyadar ya, ternyata ini Benar. ada di posisi ini, Iya, ternyata kita harus seperti ini gitu. Dan itu penting gitu. Istilahnya aja jadi romantik gitu ya. Kalau tidak dipetik kita nggak nyadar akhirnya kan. Setelah kita sadari dan kita dituntut untuk bergerak, Ya. selama ini kalau jalan di tempat bukan dong gerak gitu, kita udah harus sprint gitu ya dengan limit waktu yang di waktu 3 tahun ini gitu. Selama sekarang udah 1,5 periode berarti ya. Seperti itu. Berarti nanti sisanya ini kita kan udah harus sprint. Selama ini masa pencarian mungkin, dan di sisa masa setelah ini yang kita temukan tadi yang ditemukan, disitulah kita start eksekusi gitu untuk targetnya seperti apa gitu. Udah bukan saatnya pencarian, itu yang sudah kita temukan saat ini gitu. Jadi seolah-olah menemukan peta yang harus kita eksekusi, segera kemana melangkah dan sebagainya gitu. Ya alhamdulillah ini jawaban yang sangat luar biasa ya. Bu Aini menemukan seolah-olah PSP ini adalah memberikan gambaran kekuatan apa yang ada di diri Bu Aini sama kekurangannya, sehingga terus bergerak menuju kepada arah yang lebih baik. Selanjutnya ini karena kita punya angkatan 2 Bu ya. Angkatan 2 kalau di Garut sekarang angkatan 2 di kelasnya 25 lembaga. Kalau di Bandung berapa? Ada 17. 17. Dari asalnya 5? Asalnya 4. Berarti punya Andi yang cukup banyak. Dan ini mudah-mudahan apa yang tadi intisari selama 1 tahun tadi Bu Adi sudah menemukan ternyata ada kesamaan antara PSP dengan lembaganya. Bu Aini juga sama. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat teman-teman PSP angkatan 2. Nah, lebih detailnya nih dari Bu Ade, kira-kira
memberikan spirit apalah buat teman-teman kita sama yang angkatan 1 juga bisa, karena kan kita punya program 2 tahun ke depan. Finish itu belum kita raih kan gitu. Sementara untuk sekarang terkadang kita juga sedikit lelah atau gimana, apalagi bagi angkatan kedua. Jadi motivasi ini mungkin berlaku bagi kita angkatan 1 dan angkatan 2 untuk saling menguatkan. Gimana Bu Adi? Ya, baik Pak Calin. Ini pertanyaan yang tidak sesuai dengan settingan. Tapi karena sudah Natural. Iya. settingan kita ngawang komunitas beres-beres gitu ya, dan saya harus kewajiban untuk menjawab. Jadi Maka saya akan coba untuk menjawab. Iya. Ya, Gimana? kira-kira hal apa ya yang Ya, bisa bisa kita menguatkan lah buat sharekan terkait motivasi spirit gitu ya, terhadap khususnya angkatan kedua ya, yang berada di bawah kita. Ya. Artinya kalau berbicara angkatan 1, angkatan 2 kan ini hanya berbeda waktu saja. Ya. Boleh jadi kualitas angkatan kedua lebih bagus daripada kualitas angkatan 1 gitu ya. Jadi artinya jangan sampai menyulitkan semangat bahwa kapasitas angkatan 1 itu jauh akan lebih baik berbicara spirit, berbicara secara keilmuan, aplikasi dan sebagainya. Artinya hal ini justru harus lebih menguatkan semangat kepada angkatan kedua bahwa potensi yang dimiliki ya, tadi disampaikan oleh Bu Aini di PSP ini kita menemukan justru nanti banyak kekuatan atau potensi atau kelebihan gitu ya, yang itu sebetulnya ada di masing-masing wilayah sekolahnya gitu, dan itu belum publikasi mungkin ya, belum terekspor. Dan saat ini ketika anda terpilih gitu ya, adik-adik terpilih sebagai angkatan kedua, bisa jadi percepatannya akan bisa lebih cepat daripada ya, kita ya. daripada angkatan S1. Betul. Terlebih formatnya sekarang di angkatan kedua itu ada pendampingan secara khusus ketika sebelum bahkan proses seleksinya gitu ya sampai saat ini. Artinya kembali lagi kalau berbicara motivasi semangat, pasti ya teman-teman yang angkatan kedua juga itu punya kelebihan yang boleh jadi lebih baik daripada kami. Dan intinya sesuai dengan sunatullah ya, atau hukum alam, memang sebuah proses itu memang harus terlewati ya. Kalaupun di proses-proses awal angkatan kedua ini menemukan ada ritme yang sedikit berbeda gitu ya, ketidaknyamanan begitu, dan zona nyaman itu memang lama tahun akan hilang ketika masuk PSP ini, karena namanya juga bergerak gitu ya, jadi otomatis semua lini atau tim itu akan bergerak. Kalau saya sih hanya mengingatkan pada diri saya sendiri dan mungkin teman-teman, apabila memang ada yang bisa diambil pengalaman ini begitu ya, bahwasanya berbicara sekolah penggerak, sekali lagi seleksi itu dilakukan betul oleh kepala sekolah atau leader sekolah, tetapi sekali lagi ketika sudah terpilih menjadi sekolah penggerak, maka bersiaplah, karena seluruh sivitas, seluruh tim itu maka semuanya harus sudah mulai bergerak, dan bersyukurlah, beruntunglah ketika kita memiliki zona yang tidak nyaman, disitulah kesuksesan mudah-mudahan menjadi bagian langkah kita untuk bisa terus dalam betul. Mbak ini gimana Mbak ini? Angkatan kedua, kebetulan kami angkatan pertama ya, bisa dibilang sebagai kakak sulung. Sebagai anak sulung banyak suka dukanya katanya. Baru katanya. Iya, karena saya bukan anak sulung. Anak sulung itu biasanya diperlakukan istimewa. Perlakuannya gitu ya, punya gelar yang istimewa dari gelar sulung gitu kan. Padahal sebetulnya kalau saya analogikan sebagai seorang anak sulung gitu ya, dalam sebuah keluarga anak sulung itu dilahirkan dari orang tua yang tidak berpengalaman, yang punya pengalaman bagaimana cara mendidik anak gitu kan, dan tidak ada sekolahnya sih sebenarnya. Nah, dari analogi anak sulung itu, sebagai PSP angkatan pertama, kami mempunyai jiwa seorang anak sulung, seorang kakak. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh angkatan pertama yang alhamdulillah bisa dilalui gitu ya, yang dibesarkan oleh orang tua yang sama-sama melangkah dari start yang sama. Analogis cerdas itu terus. Nah itu hal-hal seperti itu
jangan sampai ditemui oleh adik-adiknya gitu. Dalam pengertian Jadi kita berkorban bagi mereka, bisa jadi gitu. Bukan berkorban ya? bisa dijadikan sebagai ibrah mungkin ya. Oh iya, Jadi pelajaran. jadi pelajaran buat adik-adik kita. Oh ini loh waktu pengalaman kami seperti ini, jangan sampai terulang seperti ini gitu kan. Oh. Ketika ada hal-hal yang pahitnya itu Biar kakak sulung yang merasakan. sebagai kakak yang baik Iya. ya pada adik itu, insya Allah adik-adik mah jangan sampai mengalami hal-hal yang pahit-pahitnya gitu lah. Nah itu satu ya. Terus yang kedua, kalaulah pada angkatan pertama itu kan kita susah cari contoh ya. Iya. Kan bagaimanapun kita pengennya ada gimana ini gambarannya gimana gitu kan. Ini karena kita di angkatan pertama gitu. Iya. Kita sama benar-benar dituntut untuk mandiri, mencari solusi sendiri. Nah, sekarang jangan sungkan lah gitu untuk adik-adik kami gitu ya di angkatan kedua dan seterusnya. Kita insya Allah apa yang kita miliki, apa yang bisa kita bantu gitu. Misalnya kami sangat terbuka gitu ya, insya Allah kami akan siap untuk membantu sebagai kakak yang baik tentunya begitu. Mungkin itu, jadi jangan sungkan, terus insya Allah kita juga akan selalu berbagi gitu. Dan tadi seperti disampaikan oleh Bu Ade kan, lebih baik bisa jadi kalau menurut saya pasti akan ada, setiap orang karena mempunyai potensi yang mungkin belum ditemukan gitu kan. Jadi kita bersama-sama, hanya waktu kalau tadi Bu Ade bilangnya. Dan ya insya Allah dari pengalaman sih ya, karena waktu itu kan pengalaman, ada selisih pengalaman, insya Allah pengalaman itu akan kami sharing gitu, kami bagikan kembali seperti itu. Kita tidak akan menimbun pengetahuan atau pengalaman yang kita dapatkan selama ikut proses ya. Selama adik-adik kita membutuhkan, kita siap memberikan. Dan kita pun akan membutuhkan bagaimana nih, istilahnya kan kita harus update juga ya. Kalau adik-adik kita udah seperti itu, kasih tahu dong kakaknya gitu. Ini loh seperti ini gitu. Jadi saling berbagi informasi. Ya itu di situ kita. Dan nanti kalau udah jadi sebuah keluarga kan nggak kakak adik mana ya gitu ya, nggak ada senioritas sebenarnya kan, kita jadi bergerak bersama akhirnya gitu pada akhirnya seperti itu. Jadi kita berbagi masalah. Alhamdulillah ya, jadi itu motivasi buat peserta semuanya PSP yang terpilih. Betul kata Bu Ade, bersyukur ya kita masuk dalam komunitas yang sama tujuannya, dan ini dilalui dengan perjuangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa banyak inspirasi. Satu pertanyaan terakhir sebelum ngawang ini ditutup. Sesuai settingnya memang ada 3 pertanyaan. Nah, spoilernya 3 pertanyaan dari teman-teman. Dan kita bisa Pertanyaan terakhir ini mungkin lebih apa ya? Lebih apa ya? Tadi saya tertarik dengan ruh daripada PSP adalah kolaborasi, di mana di intern lembaga kita juga harus berkolaborasi dengan staf-staf kita. Betul kata Bu Ade, walaupun daftarnya kepala sekolah, kalau sudah ditentukan ya tidak bisa maju sendiri kan gitu. Jadi mungkin pertanyaannya adalah kolaborasi apa yang mungkin oleh lembaga manapun bisa diterapkan, dan itu istilahnya, jadi ketika mendengar kata kolaborasi itu jangan sampai sulit, tapi minta tolong kolaborasi agar orang mendengar kolaborasi mudah. Itu versi Bu Ade seperti apa dan versi Bu Ade seperti apa? Saya akan bertanya dulu ke Pak Calung sendiri. Kolaborasi yang bisa mempersatukan tim di sekolah Pak Calung sendiri seperti apa? Kolaborasi yang saya lakukan bersama. Kolaborasi yang saya lakukan adalah dimulai dari yang bisa dilakukan, misalkan menempatkan posisi guru sesuai dengan keahlian. Itu mungkin yang saya lakukan, ya melangkah ke arah sana. Terus ya kalau ada pekerjaan yang bagus, berikan apresiasi dengan ucapan atau dengan penghargaan nominal kalau ada. Kalaupun misalkan guru masih belum sesuai dengan target, ya pertama kita harus banyak bersabar. Jadi jangan banyak menuntut. Mungkin yang saya coba di lembaga seperti itu. Gimana kolaborasi yang Ibu terapkan di lembaga? Jawabannya yang tadi.
Tapi bisa dikemas lagi. Bisa Yakin dikemas gimana lagi ya. Kita kupas ya mangganya. Ya. Jadi kolaborasi itu sebetulnya kita temui di mana saja ada gitu ya. Jadi kan kolaborasi ini sebetulnya intinya kan berbicara tentang konsep kerjasama, Ya. sinergitas gitu ya. Bahkan sekarang kita sudah masuk pendidikan abad 21, kata kolaborasi ini sudah hampir sering kita dengar ya, dengan kompetensi 4C-nya Ya. gitu ya. Ada poin kreativitas, Ya. creativity, critical thinking, ada communication, Ya. dan satu lagi adalah collaboration gitu ya. Nah, artinya bahwa ketika kita berada di profil program sekolah penggerak, ini otomatis ya, ketika berbicara kekuatan tim, tidak mungkin kalau di situ di dalamnya tidak ada kolaborasi. Oh iya. Ya, nah kolaborasi seperti apa ini pasti konsepnya akan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang organisasi, latar belakang kelembagaan gitu ya, Ya. sekolahnya sejauh mana dibentuknya latar belakang ini karena faktor sosial, budaya, nilai religi gitu ya di suatu tempat, sehingga nanti arahnya mungkin kolaborasi dengan gayanya karakteristik masing-masing lembaga berdasarkan hal yang tadi gitu ya. Kalau kami mohon maaf berbicara di TK dan Tauhid, kita di bawah pesantren ya, pesantren dan Tauhid, sehingga kolaborasinya yang pertama dikuatkan adalah kolaborasi bagaimana kita membangun kekuatan tauhid. Jadi kita sama-sama menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya tujuan, harapan, memasrahkan segala setiap urusan, sehingga setiap sivitas yang berada di dalamnya maupun para siswa-siswinya, harapannya adalah ketika kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber harapan, penolong, kita memiliki pribadi-pribadi yang patuh. Patuh artinya baik secara ibadah kita mahdoh maupun goir mahdoh, sehingga nanti dari konsep patuh ini kita menjadikan konsep bagaimana Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang itu akan berbuah dengan akhlak yang baik. Nah, ketika akhlak ini sudah tercapai gitu ya, maka kolaborasi ini dengan sendirinya akan terbentuk. Tadi ya, kolaborasi yang saling konsep ukhuwah dalam Islam ya, saling mengenal, ta'aruf ya, kemudian saling tafahum, saling memahami antar personal, dan yang ketiga adanya takaful atau saling tolong-menolong. Jadi kolaborasi ini saya pikir akan sangat kuat, karena ketika base-nya tauhid, satu frekuensi, maka dengan adanya nanti kendala-kendala di lapangan ya, misalkan terkait kolaborasi kerjasama itu ada kan ya, mungkin kerikil-kerikil gitu ya, masalah. Tapi itu sudah tidak menjadi bagian hal yang begitu sangat prioritas, karena tujuan yang sesungguhnya berbicara frekuensi yang utama itu kita sudah sama. Bahkan pemecahan masalah pun juga bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih adem, lebih berlapang dada gitu ya. Sebagaimana konsep ukhuwah yang paling rendah itu kan berlapang dada gitu ya, sehingga kita satu sama lainnya ketika berkolaborasi dengan tujuan kita yang sama untuk mencapai harapan lembaga, misalkan di program sekolah penggerak, maka kerikil-kerikil tadi kita pecahkan bersama gitu ya. Kemudian secara personal kita punya riadoh itu adalah latihan-latihan yang boleh jadi ini latihan itu menjadi feedback evaluasi masing-masing personal ketika terkait ada kendala, kita punya yang namanya mutabaah harian ya. Jadi masing-masing personal itu feedback mengevaluasi, boleh jadi permasalahan ini tidak saling menyalahkan, tapi itu kembali kepada diri kita, apa yang menjadi catatan kita secara pribadi. Nah, nanti dibantu konsepnya secara kelembagaan juga, kita punya sistem. Misalkan ketika kolaborasi itu ada kendala-kendala, apakah terkait dengan permasalahan secara personal di bidang pekerjaannya yang itu harus diselesaikan secara sistem, kita nanti akan sampaikan juga, sehingga mudah-mudahan nanti kita ketemu gitu ya, pemecahan masalahnya seperti apa, lebih sifatnya objektif tidak subjektif, tapi tetap mengusung bagaimana konsep ukhuwah yang insya Allah mudah-mudahan bisa terus lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut dalam Islam gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi berbicara kolaborasi, yang ada tentunya adalah yang memiliki visi misi yang sama ya, secara kelembagaan maupun program yang ada di sekolah. Mantap. Rukunnya ternyata tauhid.
Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa sumber kebaikan dari Allah, sumber keburukan berawal dari diri masing-masing. Jadi itu yang dikoreh gitu ya. Jadi jangan menyalahkan hal-hal. Menurut Mbak ini gimana? Karena sudah dibahas tuntas, kembali pada analogi saya. Analogi, Saya iya. itu sebuah Terkadang analogi. Tadi kakak lebih sulung. mudah, ya. Ya. kolaborasi itu Analoginya ibarat gimana? sebuah puzzle. Jadi kepingan puzzle kan, kalau sebuah puzzle itu ada beberapa kepingan kan. Kepingan-kepingan itu dimanapun posisinya, ada yang di atas, di kanan, di bawah, misalnya ada yang di tengah gitu. Itu harus bersama-sama pada posisinya masing-masing gitu kan, membentuk sebuah gambar gitu kan. Itu Iya, kalau iya. ketika menjadi sebuah kepingan yang Posisi utuh salah. gitu kan, kepingan utuh itu targetnya kan, itu tujuannya itu. Sekarang kalau tidak berada pada posisinya misalnya kan, Gambar nggak bisa jadi terdetek. kacau. Tidak akan Itu terbentuk. apa? Analogi. Kebaca gitu. Terus Betul, ada pasti. salah satu saja kepingan yang hilang Nggak bisa dikatakan karena gambar. ego. Iya. Misalnya saya ada di posisi pimpinan nih, di atas nih, saya nggak mau bergabung di dalam Kepingan puzzle. puzzle itu, Frame. otomatis kan semuanya juga jadi hancur. Jangan amat sepele juga yang ada di sudut kiri bawah misalnya. Bener, Itu mah Dan nggak bentuknya apa-apa, nggak kecil. usah Ya, dicari jangan gitu sepelekan misalnya. hal yang kecil. Tapi ketika dia tidak ada kehadirannya Tidak akan pada terbentuk, posisinya, ya otomatis hancur semua. Program-program tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimanapun bagusnya sebuah rancangan program, atau kalau dalam sebuah sekolah misalnya visi-visinya udah bagus dirancang, tapi ketika tidak ada kolaborasi dengan semua timnya itu tidak akan tercapai. Jadi memposisikan suatu pada Iya. tempatnya, konsep adil. Dan dalam satu ikatan yang sama. Artinya dalam satu frame puzzle itu. Iya, dalam satu ikatan, maksudnya dalam satu visi misi dan program yang sama. Bekerja sama pada posisinya masing-masing, semua mempunyai peran yang sama pentingnya, semua mempunyai tugas sesuai posisinya seperti itu. Alhamdulillah, karena memorinya terbatas, ini bersambung ke lain waktu. Mudah-mudahan Jujur sekali Pak Cali, memorinya terbatas ya. karena konsepnya ngawako. Baterai saya hampir habis baca ini sudah jam berapa ya? Mudah-mudahan bisa to be continue ya. Dan Kita bisa next time, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Mbak Apa Dea. tadi namanya? Kongres. Kongres. Kongres, ya. Ngawang udah beres-beres. Ini 3 pertanyaan. Ini episode berapa nih nanti? Episode. Jangan kalah sama Mas Putri yang Ais. 12 episode. Mantap. Jadi Mudah-mudahan nanti kongres ini bisa sampai di Garut juga ya. Iya, Offline mudah-mudahan. gitu ya, ketemu sama semua kita sivitas pendidik punya di sana. rencana kolaborasi tim dari Bandung. Bandung ya, bersilaturahmi ke Garut, nggak hanya sebatas main doang, tapi harus ada menebar inspirasi. Mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah buat ya. Satu Kita- lagi kongresnya sambil ngebuat keramnya. Oh mantap. Ada pemandangan yang berbeda. Kalau sekarang hotel wis gaya, sombong di hotel. Nanti mah alam bebas ya, Alam karena bebas. Garut terkenal dengan alam bebasnya. Siap. Alhamdulillah, Bu Ade, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Cali, Bu Aini, ya. Masya Allah. ilustrasi yang sangat mencerdaskan. Bu Ade juga paparan yang sangat komprehensif. Nggak salah ya ngomong, menyeluruh ya? Komprehensif. Detil banget, sehingga sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami obrolkan hari ini bukan berarti kami punya sesuatu, tapi jujur kami ingin memanfaatkan momen langka ini sehingga kami produktivitasnya itu tidak hanya pelatihan BIMTEK saja, tapi bisa menginspirasi dan bisa menebar kebaikan kepada siapapun. Salam PAUD Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.